orang-orang yang sok bijak, mereka akan mendatangkan ayat-ayat Al-Quran bahwasannya di antara semua golongan agama yang paling dekat dengan mukminin adalah orang-orang Nasara. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasannya ada kedekatan di antara orang Islam dengan orang Nasara. Sehingga kesimpulan dari ayat-ayat yang mereka bawa tersebut, tidak ada masalah untuk kita mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya. Ya, beda dengan Yahudi, beda dengan musyrikin. Latajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Dan kau mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Adapun orang-orang Nasara adalah orang-orang yang mereka dekat dengan mukminin. Jelas ya? Nah, ini ayat-ayat yang seperti ini saya ulangi kembali digunakan untuk membenarkan apa yang mereka sebarkan di tengah-tengah muslimin. Inilah thariqahnya ahlul bidah, thariqahnya ahlul ahwa, thariqah ahlul zaiq, yang mereka meninggalkan sesuatu yang muhkam dan mengambil sesuatu yang mutasyabih. Telah datang ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang Nasara adalah orang-orang yang kufur. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab di sini? Al-Yahud wan Nasara. Iya, mereka berada dalam neraka jahanam dan mereka kekal selama-lama di dalamnya, dan mereka adalah makhluk Allah yang paling jelek. Muhkam enggak nih ayatnya? Jelas tidak Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang Nasara kalau mereka orang-orang yang kafir? Kalau mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah? Jelas tidak ayatnya? Dan juga Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran, telah dilaknat orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tiga. Siapa yang mengucapkan Tuhan itu tiga? Orang-orang Nasara. Orang melaknat mereka. Allah menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Tapi begitulah orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Dia ambil ayat-ayat yang masih tersamar, kemudian dia meninggalkan yang muhkam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlus sunnah, adapun ahlul haq, ayat yang tadi seakan-akan mutasyabih masih tersamar dibawa kepada yang muhkam. Bahwasannya orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah makhluk-makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara semua orang-orang kafir, yang paling kafir dan yang paling keras permusuhannya kepada mukminin adalah Yahudi, yang paling ringannya adalah siapa? Nasara. Tapi kafir enggak mereka? Kafir. Mereka penghuni neraka atau tidak? Mereka penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Walladzi nafsa Muhammadun la yasma' bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun wa lam yu'min bi thumma yamut illa kana anhum min ashabil jahim." Demi jiwa yang demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satu orang pun dari umat ini, apakah dari kalangan Yahudi ataukah dari kalangan orang-orang Nasara, yang mereka mendengar datangnya aku dan dia tidak beriman kepadaku dan mati di atas kekufurannya, kecuali dia dari penghuni neraka jahanam. Muhkam enggak ayatnya? Muhkam enggak hadisnya? Sangat jelas dan gamblang. Tapi begitulah ahlul batil, ahlul ahwa, menggiring muslimin, meninggalkan sesuatu yang muhkam dan digiring kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullah fahdharuhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kamu dengan mereka. Apakah berani kita mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak memiliki akhlak yang baik? Rasulullah mulutnya kok kotor ya? Naudzubillah. Bukan Rasulullah yang mulutnya kotor, Anda yang telah memenuhi jiwa Anda syubhat, dan telah memenuhi jiwa Anda hidayah dan kebenaran daripada Islam itu sendiri. Itu masalahnya.